Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi al-hadis bab 13 yang berjudul Integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang pertama, integrasi antara hadis dan IPA. Integrasi antara hadis atau ajaran Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadis dan ilmu pengetahuan atau IPA bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan agama Islam dengan bertujuan untuk menyelaraskan sains modern. Konteks ini sering dibahas pendidikan Islam untuk menghindari dikotomi antara iman dan ilmu serta mendorong pemahaman holistik tentang alam semesta. Terus selanjutnya integrasi. Harmonisasi. Yang pertama, harmonisasi antara wahyu dan akal. Untuk yang kedua, pendidikan berbasis integrasi. Untuk yang ketiga, tantangan dan penyelesaian. Integrasi hadis dan teknologi digital. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran mencatat kata, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Integrasi hadis dengan teknologi digital yang melibatkan penggunaan alat seperti aplikasi platform online untuk mengakses, mempelajari, dan menyerbakan hadis secara lebih efisien. Hal ini memungkinkan pelestarian, verifikasi, dan pendidikan hadis di era digital, sekaligus menjaga keaslian dan nilai spiritualnya. Untuk selanjutnya, implementasi aplikasi mobil dan platform online seperti Muslim Pro atau Hadith Collection. Yang kedua, AL dan verifikasi otomatis. Teknologi AL digunakan untuk menganalisis keaslian hadis melalui algoritma yang membandingkan narasi dengan sumber otoritatif seperti kitab Sahih Bukhari. Yang ketiga, learning dan virtual reality. Kursus online di platform seperti Coursera atau YouTube menawarkan pelajaran hadis interaktif. Manfaat aksesibilitas global. Teknologi digital membuat hadis mudah diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia. Untuk kedua, pelestarian dan inovasi. Digitalisasi membantu melestarikan manuskrip hadis tua melalui arsip digital, sekaligus memungkinkan analisis data besar. Yang ketiga, pendidikan dan interaksi. Fitur sebagai chatbot AL dan menjawab tentang pertanyaan hadis secara real atau time. Tantangan. Yang pertama, keaslian dan misinformasi. Dengan mudahnya konten dibuat, risiko penyebaran hadis palsu atau keliru meningkat. Solusinya menggunakan sumber terverifikasi dan pendidikan literalitas digital. Yang kedua, privasi dan etika. Penggunaan data pribadi dalam aplikasi hadis harus mematuhi regulasi seperti GDPR dan konten harus menghindari eksploitasi komersial yang merusak nilai spiritual. Yang ketiga, kesenjangan digital. Di era dengan akses internet terbatas, integrasi ini mungkin tidak merata sehingga perlu inisiatif untuk inklusivitas. Untuk selanjutnya, integrasi hadis dan ilmu kesehatan. Hadis sering mengandung nasihat kesehatan dan Nabi Muhammad SAW seperti tentang kebersihan, pola makan, dan pencegahan penyakit yang dapat terintegrasi dengan ilmu kesehatan modern atau kedokteran, nutrisi, psikologi, dan lain-lain. Integrasi ini melibatkan analisis hadis melalui lensa ilmiah untuk memvalidasi atau memperkaya praktik kesehatan sambil menjaga konteks nilai-nilai spiritual dalam Islam. Untuk selanjutnya, implementasi kebersihan dan pencegahan penyakit. Hadis tentang wudhu dan mandi. Misalnya hadis Bukhari, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, nutrisi dan diet. Hadis menganjurkan makan makanan seimbang seperti kurma dan madu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Makanlah kurma karena ia menyembuhkan. Yang ketiga, kesehatan mental dan olahraga. Hadis tentang salat dan berjalan kaki diriwayatkan oleh hadis Muslim, yaitu salat adalah sebagai obat. Dapat dikaitkan dengan manfaat reproduksi dan olahraga. Manfaat pendidikan holistik, yaitu menggabungkan hadis dengan ilmu kesehatan yang mendorong gaya hidup seimbang. Untuk yang kedua, validasi dan inovasi. Hadis dapat divalidasi oleh penelitian ilmiah seperti tentang madu sebagai antibiotik alami. Untuk yang ketiga, aksesibilitas platform digital secara aplikasi kesehatan Islam yang menggabungkan hadis dengan tim medis, membuatnya mudah diakses untuk pencegahan penyakit kronis seperti diabetes. Untuk selanjutnya, tantangan.
Yang pertama, resiko salah tafsir. Yang kedua, pseudoscience. Integrasi harus menghindari klaim tanpa bukti. Yang ketiga, kultural dan sosial. Di daerah dengan akses kesehatan terbatas, integrasi ini dapat membantu, tapi perlu menghindari stigma sebagai penyakit dengan dosa tanpa dasar ilmiah. Selanjutnya, integrasi hadis dan sosial humaniora. Hadis sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sering mengandung prinsip-prinsip sosial, etika, dan kemanusiaan yang dapat diintegrasikan dengan ilmu sosial humaniora seperti sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, dan psikologi sosial. Integrasi ini melibatkan analisis hadis untuk memahami dinamika masyarakat, budaya, dan nilai-nilai manusia sambil menggunakan kerangka humaniora untuk menginterpretasikan konteks hadis secara lebih mendalam. Untuk selanjutnya, implementasi sosial dan etika sosial. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, antropologi dan budaya. Untuk yang ketiga, sejarah dan filsafat. Manfaatnya, pendidikan inklusif. Bisa dimaksudkan sebagai integrasi ini membantu siswa memahami hadis bukannya sebagai teks agama tapi sebagai panduan sosial. Untuk kedua, penerapan praktis. Hadis dapat memperkaya kebijakan sosial seperti program kesejahteraan berbasis Islam yang mengintegrasikan prinsip hadis dengan analisis sosiologis untuk mengatasi isu-isu seperti migrasi atau diskriminasi. Yang ketiga, inovasi penelitian. Menggabungkan hadis dengan humaniora yang mendorong penelitian interdisipliner seperti studi tentang dampak hadis pada gerakan sosial. Tantangannya, risiko relativisme. Yang kedua, konflik budaya. Yang ketiga, akses dan bias. Kesimpulannya, berdasarkan diskusi sebelumnya tentang integrasi hadis atau ajaran Nabi Muhammad SAW dengan teknologi digital, ilmu kesehatan, dan sosial humaniora, dapat disimpulkan bahwa integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IKTEK secara keseluruhan merupakan pendekatan interdisipliner yang harmonis. Hadis sebagai sumber etika dan pengalaman Islam dapat diberkaya oleh IKTEK untuk penerapan modern sekaligus memastikan keaslian spiritualnya tetap utuh. Ini bukan penggantian ilmu sekuler, melainkan sinergi yang mendorong inovasi, pendidikan, dan kesejahteraan manusia. Penjelasan dari saya cukup dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.